Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Malam yuqbil ala Allahi la tafatil ihsani ujida ilaihi bisalasilil imtihani. Di dalam kehidupan itu banyak kita akan temui pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil, dan itulah nanti untuk bekal perjalanan kita sendiri. Ada kala pelajaran itu dari alam, ada pelajaran itu dari makhluknya Allah, ada kalanya makhluk Allah yang tidak kelihatan. Dan semuanya itu, apa yang jadi ciptaan Allah itu, yang namanya makhluk, pasti yang sadar dan mau menyadari pasti akan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena merasa orang yang seperti itu adalah orang yang mau mengakui bahwa ini loh nikmatnya Allah tuh, bahwa ini loh yang saya rasakan. Nah, secara tidak langsung itu banyak kita temui, entah di mana pasti kita udah menemui. Dengan caranya kita itu nanti pendekatannya apakah dengan cara halus apapun, cara halusnya kita yaitu dengan mau melakukan ibadah yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu pasti yaitu adalah ibadah, katakanlah sholat 5 waktu. Dengan cara halus kita datang kepada Allah itu yaitu adalah di saat orang sedang tidur, di saat orang itu lalai, di saat orang itu mendapatkan kesibukan yang sangat luar biasa. Jadi artinya sepinter-pinternya kita mengatur waktu untuk menyukuri apa yang jadi pemberian dari Allah. Apabila orang itu sudah diberikan suatu kenikmatan, sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, tidak mau menyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak mengakui atau kita itu melalaikan, maka kita itu sama halnya yang harusnya kita itu dekat, jadi di sini dipaksakan mendekatkan dirinya. Dan hal ibadah yang caranya itu dengan caranya itu seperti keterpaksaan, maka disitulah kita itu akan mendapatkan suatu bala. Jangankan orang yang tidak melakukannya, yang melakukan ibadahnya caranya keterpaksaan itu sendiri, atau karena ada kepamrian, maka disitulah maknanya beda-beda, tapi yang pasti itu adalah orang yang akan mendapatkan bala. Pertama, orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, entah itu tahta, entah itu harta, entah itu apalah itu. Maknanya yaitu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita sadar dan
sadar, dan apa yang kita sudah terima itu sadar bahwa itu adalah kenikmatan, tapi orang itu tidak mau menyukuri dengan caranya, mendekatkan diri dengan cara yang halus. Artinya yang halus itu berarti di situ menjalankan sunnahnya. Ini maknanya, bahasanya itu bahasa yang sangat luar biasa, perbedaannya antara orang yang sudah biasa ibadah dengan orang-orang yang tidak biasa ibadah, tapi semuanya adalah orang Islam. Jadi karena ketidakbiasanya itu adalah orang-orang Islam yang sudah dimonopoli kehidupannya oleh keduniaan. Dan apabila orang itu dapat teguran baru, mereka itu orang yang tidak sadar, tidak mau menyadari apa yang harus kita syukuri, maka disitulah apabila sudah mendapatkan bala, baru orang itu akan merasakan apa? Merasakan apa yang pernah kita lakukan. Apa tuh yang mau kita lakukan? Sadar apa yang tadi kita perbuat itu sadar. Tapi disitulah egonya juga yang tidak mau dibuang. Kadangkala orang-orang yang seperti itu sudah maknanya apa ya, jadi namanya seperti orang-orang yang malunya itu tidak ditempatkan yang sebenarnya. Al-haya'u minal iman. Jadi malunya mereka itu kelihatan malu tapi salah penempatan malunya. Karena apa? Karena malunya orang itu adalah orang yang tidak mau benar-benar berubah mendekatkan diri kepada Allah, malahan malu. Karena apa? Karena perbuatannya itu salah. Kalau kita merasa salah dengan perbuatan yang terdahulu, maka kita cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kita menghindari. Bahasa yang sering terjadi itu orang itu, saya merasa malu. Nah, malunya ini benar, malunya karena merasa bersalah, tapi menempatkan rasa malunya itu salah. Tuh. Salahnya apa? Kalau kita malu berbuat salah, kita kita berbuat salah itu boleh. Tapi kalau kita malu itu tidak malunya kita berbuat yang benar, maka itulah penempatan yang salah. Jadi disitulah orang yang tadinya mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, terus orang itu tidak mau menyukuri apa yang jadi pemberian Allah, apa yang jadi kenikmatan Allah, maka di sini diterangkan orang itu akan mendapatkan teguran keras, yaitu adalah bala. Balaknya itu macam-macam, ada karena keresahan, ada secara spontanitas, wada'i'ah, semua titipannya ditarik. Apakah nanti itu benar-benar langsung dijatuhkan? Nah, itu tergantung orang itu sendiri tadinya perbuatannya seperti apa. Jadi kalau orang yang mau melakukan, menyukuri dengan caranya yang halus, yaitu adalah orang-orang yang siap di saat nifsulail atau qiyamul lail, dia itu mendirikan, melaksanakan sholat dengan caranya berzikir. Apakah zikirnya itu ismu kalzat ataukah sholawat Nabi? Kalau tidak suka dengan zikir kepada Allah, maka orang itu ketika akan diberikan, yaitu adalah balak lagi. Kenapa? Karena balasan dari kita itu sama halnya kategorinya mengkufuri. Sudah tahu kita dikasih kenikmatan yang luar biasa, tapi kita tidak
mau tidak mau menyukuri apa yang jadi kenikmatan dari Allah, maka orang itu ditegur lagi, yaitu teguran dua, mendapatkan afat, yaitu adalah nikmat nggak enak. Ini perjalanan orang nih yang sering terjadi seperti itu. Yang tadi langsung mendapatkan bala, yang sekarang keterangannya mendapatkan afatul nikmah. Afatul nikmah itu adalah nikmat yang paling nggak enak. Itu kalau bala bisa terjadinya itu akan mendapatkan seperti wabah. Dari segi fisik akan cepat menurun, cepat kena penyakit, itu bisa terjadi. Dan barang siapa orang yang mau dan suka berzikir kepada Allah, maka ketika sehat walafiatnya dia akan mendapatkan murah rizki. Dan apabila orang itu berzikir dipaksakan atau dipaksakan untuk berzikir, ingat kepada Allah hanya karena dipaksakan, yaitu dengan adanya perintah, maka di sini orang itu akan mendapatkan ketidaktentuan. Ini loh bahasanya zikir dipaksakan. Apabila orang itu zikirnya dipaksakan dengan karena ada perintah, maka katakanlah ini 50%-nya kalau orang itu mau melakukan amalia bil maksud, maka orang itu antara dikabul dan tidak dikabul. Itu tergantung nanti hati kitanya seperti apa. Kalau memang hati kitanya nanti benar-benar istilahnya di situ mau mendekatkan diri kepada Allah, istilahnya ikhlas zikirnya, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan kurnia, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yaskuril ni'amahu faqad ta'adha li zawaliha wa man syakaraha faqad qayadaha bi'iqaliha. Nah, ini malam yaskur, siapa orangnya yang tidak menyukuri. Malam yaskur, siapa orangnya yang tidak menyukuri. An-ni'amu, yaitu kepada nikmat. Nikmat dari siapakah? Nikmat dari Allah. Faqad ta'arada. Nah, ini orang itu dengan sendirinya mau menjauhkan diri dengan nikmat itu. Kalau kita di situ mau menyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ditambahi nikmat apa yang tadi kita terima. Faqad ta'arada li zawaliga, sesungguhnya orang itu menempatkan nikmatnya benar-benar kita syukuri, maka di sini lizawali dia akan ditambah terus. Wa mang syakaraha, dan apabila orang-orang itu benar-benar mensyukuri, faqad qayadaha bi'iqaliha, atas nikmat yang sudah kita terima, berarti orang itu telah mengikat nikmatnya dengan baik. Artinya orang itu benar-benar manfaatkan nikmatnya dengan cara mengamalkan atau memberikan atau dijadikan nikmat itu adalah nikmat yang hakiki. Artinya nikmat hakiki itu adalah nikmat yang buat bekal kita nanti kelak. Karena
Kalau kita nikmat itu dibelanjakan dengan yang benar, maka ada dua jawaban. Yang pertama yaitu adalah wala azidannakum. Yang kedua itu adalah amalia yang akan kita bawa pulang nanti. Jadi ini terjadi keterangan dari wa malam yuqbil 'alallahi bimulatafati ihsani, itu terjadi dengan orang-orang yang mempunyai tahta, orang-orang yang mempunyai harta. Ini keterangan ini bisa menyangkut dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang mempunyai harta. Bisakah tahta itu dijadikan syukuran yang luar biasa? Bisakah yang namanya rezeki itu dibelanjakan untuk hal yang luar biasa? Nah, disitulah apabila kita itu tidak bisa manfaatkan tahta kita, tidak bisa memanfaatkan rezeki kita, maka di situ namanya wala in kafartum min adzabil lasyadid. Tahta itu sendiri akan menjadi siksa, bisa terjadi akhirnya dikorupsi, bisa saja terjadi nanti masuk penjara. Nah, itu bisa jadi kita akan menjadi stroke karena memikirkan sesuatu, bisa jadi itu akan ditarik kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum wala azidannakum. Nah, bila ente mau bersyukur, pasti Allah akan menambahkan menambahi nikmat apa yang sudah diterima. Jadi otomatis nikmat itu akan terus bertambah karena mempertahankan apa yang Allah berikan kepada kita itu dibelanjakan atau dipergunakan untuk hal yang positif, yang baik. Di situ apabila kita mau menyukuri nikmat dari Allah, yaitu di sini la azidannakum, maka akan ditambahi nikmat itu oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Artinya bukan dari cobaan saja yang disesuaikan dari kita. Sama nikmat pun akan disesuaikan, diberikan kepada kita. Karena nikmat juga itu bagian daripada ujian. Itu. Jadi kalau kita melihat dari la in syakartum la azidannakum, saya garis bawahi bahwa nikmat itu juga namanya ujian. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan tidak akan terjadi sesuatu nikmat untuk ente kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya apabila rizki yang sudah diterima oleh kita dan ada yang lebih memerlukan, maka beranggapanlah kita positifnya bahwa kita itu diutus oleh Allah, dikasih mandat oleh Allah, bahwa rizki yang sudah saya terima itu untuk mereka yang lebih memerlukan. Itu namanya orang itu adalah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan rizkinya melalui kita untuk diberikan kepada orang lain. Itu. Jadi tidak ada rizki yang dari kita atau dari orang lain, tidak ada. Semuanya itu rizki dari Allah. Mungkin caranya untuk orang lain itu berbeda, yaitu melalui kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun kenikmatan yang
diberikan oleh Allah untuk kita, maka ketahuilah, pergunakanlah nikmat itu dengan cara yang benar. Apabila nikmat itu tidak dipergunakan dengan cara yang benar, maka disitulah wala in kafartum min adzabil syadid, bahwa harta dan kenikmatan yang kita terima, yaitu tahta, bisa akan menjadi bumerang, merusak diri kita sendiri. Jadi ini semuanya adalah pembelajaran untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan dan orang-orang yang mempunyai takhta, orang-orang yang mempunyai harta. Itulah pelajaran yang harus diambil dan harus disadari, agar apa yang kita terima, apa yang kita jadi mendapatkan titipan, kita harus amanah. Pengertiannya itu seperti apa amanahnya. Nah, di situ tadi bahasanya sangat luar biasa, sangat dalam. Yang sangat dalam itu, apabila orang itu tidak menyukuri apa yang Allah berikan dan hanya kelihatan menyukuri itu, hanya kelihatan menyukuri, maka Allah itu sebenarnya kalau kita lihat tidak bisa dibohongi. Karena walakin yang duru ila qulubikum. Khaufin wajudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalikas didarajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, ini khauf min wajud, artinya hendaklah kamu merasa takut dan benar-benar takut jika kamu mendapatkan karunia Allah. Ini awas saja salah mengerti. Hendaklah kamu merasa takut apabila mendapatkan karunia dari Allah atau sesuatu yang luar biasa dari Allah. Kenapa takutnya? Takutnya itu tidak bisa menjadi amanah. Itu. Karena saat ini banyak orang yang mendapatkan takhta harta. Banyak orang yang memperhitungkan apa yang sudah saya keluarkan dan harus kembali melebihi dari apa yang sudah saya keluarkan. Dan kalau kalimat seperti itu, berarti orang itu menjalankan sesuatu karena ada perhitungannya. Apa pemberian Allah itu kita harus takuti. Ingat, yang namanya manusia itu bisa amanah dan bisa tidak amanah. Itu makna tawaduknya, ya Allah, semoga saja saya bisa menjalankan amanah apa yang Engkau berikan kepadaku. Itu makna merasa ditakut akan kurnia dari Allah. Takutnya yaitu tidak amanah. Itu. Ayakuna zalika setid rojan laka. Sebaliknya, apabila kalian dalam berbuat maksiat kepadanya, jangan sampai hanya karunia itu adalah menganggap adalah karunia itu adalah kenikmatan dari Allah yang kita pakai untuk yang tidak benar. Artinya di sini
apabila kita merasa sudah mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi kita sadar tetap mau melakukan sesuatu hal yang tidak benar, maka orang itu adalah istijrat. Itu berarti orang itu membenarkan sesuatu hukum yang tidak sebenarnya. Ketahuilah bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah titipan, bukan hak milik. Maka yang sudah tadi diterangkan bisa saja itu adalah rezeki orang lain. Kalau ada kalimat itu bisa saja menjadi rezeki orang lain, walaupun uang atau sesuatu sudah di tangan kita, maka kita pergunakan atau kita simpan dahulu sebelum ada yang membutuhkan, atau kita cepat-cepat pergunakan untuk hal yang positif. Jadi kalau di luaran, di umum, makna kurnia itu adalah kebanggaan bagi kita. Tapi di sini saya balik karena maknanya ini ilmunya orang-orang yang lebih dalam. Maknanya orang-orang yang harus mempunyai akal yang benar-benar kita fresh untuk memahami bahasa. Jadi bukan takut karena kita mendapatkan bala, tapi yang ditakutkan adalah apabila kita mendapatkan kurnia dari Allah, itu yang harus takutinya. Karena apa? Takut tidak amanah. Jadi bahasanya kalau kita nanti kita pelajarannya ini adalah dengan orang awam, beda lagi bahasanya. Itu. Maka maknanya akan kita katakan harus kita syukuri kurnia itu. Tapi ini lebih mendalam, lebih mendasar lagi, bahwa justru kenikmatan itu yang kita takutinya. Itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kita harus ingat, yang namanya perjalanan hidup bisa saja terjadi berbalik. Terbalik 180 derajat dan bisa terbalik menjadi 280 derajat. Artinya yang dulunya kita itu diberi amanah kepada Allah, tapi kita tidak bisa menjalankannya, maka bisa terjadi kita itu di situ diputar yang tadinya enak menjadi tidak enak. Itu bahasanya. Jadi bukan di sini kita mendapatkan sesuatu yang enak itu karena kita mau menyukuri saja, tapi di sini maknanya diputar. Ingat loh, bagian daripada rizki yang di kantong kita atau di tangan kita bisa saja itu adalah rizki orang lain. Itu. Jadi bahasa yang seperti itu perlu pencernaan yang sangat luar biasa. Jadi yang ditakutin itu bukan karena kita berbuat salahnya, tapi lebih daripada mendalam, yaitu takut di paling atasnya, yaitu adalah kebenaran itu tidak bisa dipergunakan dengan yang sebenarnya. Jadi kalau kita takut akan kesalahan ya nggak aneh gitu, nggak aneh. Tapi kalau kita takutnya kepada karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, takutnya karena tidak amanah, maka itulah orang-orang yang benar-benar menyadari akan adanya Allah, akan azabnya Allah, akan pemberian Allah, takut tidak ditambahin nikmat dari Allah. Dan itulah orang-orang yang mau sadar dan mau menyadari adanya Allah itu segalanya.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza fariju bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ini kalau ayat ini menerangkan tentang apa ya, maka tentang apa yang diberikan kepada kita. Allah memberikan sesuatu nikmat kepada kita atau kepada orang itu dan kita melupakan. Mazuki Rabbi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta. Melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka atau kepada kita. Atau Allah itu membukakan bagi mereka atau bagi kita semua, ya, mereka yang tidak mau menyadari akan hawanya keduniaan. Dan menganggap bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apa yang dititipkan kepada kita, itu adalah merasa menghaki hasil daripada jeripayanya sendiri. Yaitu memiliki apa yang sudah kita raih. Itu tidak disadari semua bahwa itu adalah dari Allah. Maka orang itu apapun dari hasil usahanya, mereka akan diberikan suatu kegagalan total. Itu udah pasti. Ini karena maknanya di surat Al-An'am. Akhadna hum baghtatan faida wa mublisun. Nah di sini maka orang yang terlena dengan apa yang mereka terima, terlena apa yang dia lagi nikmati, bukan dia sadar dan mau menyadari apa yang harus kita syukuri, tapi ini terlena, maka Allah akan memberikan balasan, yaitu ditarik semua apa yang jadi titipannya. Dan bisa terjadi yang seperti tadi, dibalik bisa saja saat ini kita di atas lagi jaya, besok kita akan di bawah untuk mengharapkan sesuatu lagi. Nah, dan maka itu akibatnya nih, akibat dari semua yang tadi, tahta harta yang tidak amanah, itu akan ditarik dan bisa menimbulkan, yaitu adalah orang itu jadi stres. Itu stres. Kenapa? Karena apa yang dia pernah nikmati, apa yang dia rasakan, itu lepas kontrol. Dan orang itu terbenam dalam suatu kenikmatan dunia. Tapi begitu dia ditarik kenikmatannya, maka nyungsep itu. Dan orang itu tidak menerimakan karena apa? Karena apa yang dihasilkan dan apa yang sudah terima itu adalah merasa menghaki, memiliki sendiri dari hasil sendiri. Nah itulah yang sangat mengerikan. Ini sebenarnya karena takutnya nanti kita itu apa yang kita sudah bangun menjadi bumerang bagi kita sendiri. Itu bahaya. Kalau sudah stres, maka di sini diterangkan atas kumul haniyatun,
Aniyatu atats kumul haniyatu rotibatan lazimatan imma bisyaqomatin wa imma bisa'adatin. Nah, ini yang sangat lebih mengerikannya akan menuju perjalanan ke akhirat setelah kedunianya. Dalam proses menuju ke akhiratnya inilah mulai akan menerima siksa-siksanya. Karena wala in kafartum min adzabil syadid, itu siksa harta itu akan menjadi siksa dirinya sebelum perjalanan menuju kematiannya. Maka terbalik orang itu apa bisa jadi stres, akan jadi stres. Kenapa bisa jadi stres? Karena orang itu apa yang sudah diterima dan apa yang mereka nikmati itu merasa memiliki apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari dirinya sendiri, bukan merasa bahwa itu semua adalah dari Allah. Maka orang itu tidak menerimakan dengan adanya sesuatu yang jatuh atau kita itu dihancurkan oleh Allah, itu tidak menerimakannya. Nah, kenapa mereka tidak tahu bahwa itu nikmat dan tidak nikmat itu adalah ujian. Ujian yang terberat bukan menerima tidak enak, tapi menerima nikmat. Itu. Atats kumul haniyatu roti batang lazimatan imma bisyaqomatin wa imma bisa'adatin. Maut itu pasti akan datang. Setelah kita akan mendapatkan proses dari apa yang kita tadi mendapatkan, takhta, harta, semuanya itu, karena tidak disyukuri, maka justru harta dan takhta itu akan menjadi siksa bagi orang itu. Dan siksa itu bagi orang itu perjalanan sebelum matinya. Tapi diketahuilah nanti kalau sudah menerima kenyataan itu, bahwa maut itu siap datang kepada kita, yaitu dengan pastinya akan mencabut semuanya. Mencabut apa? Mencabut angan-angan kita akan mendapatkan suatu kekayaan lagi, angan-angan kita yang jadi enak, angan-angan yang ya bang nikmat-nikmat, itu semuanya sirna, tidak ada artinya, karena yang namanya maut datang dengan seketika setelah prosesnya adanya jatuh. Itu. Dan kategorinya orang yang jatuhnya itu adalah orang yang merasa memiliki apa yang sudah didapatkan. Maka maut itu akan siap datang, dan sebelum maut itu datang menjemput, maka kesengsaraan itulah yang akan diberikan. Nah, itu prosesnya. Jadi ketahuilah dari awal sampai tadi sampai sekarang ini, setelah stres akibat dari apa yang dia dapatkan itu hancur, maka mautlah yang berganti datang. Prosesnya yaitu memberikan kesengsaraan. Itu kesengsaraan sebelum menjelang mati. Itu naudzubillah min dzalik lah. Dan maut itu bisa datang dengan cara membawa kebaikan. Kebaikan itu akan diterima kepada orang-orang yang benar-benar amanah. Itu. Orang itu sadar apa yang tadi rezeki masuk ke dalam kantong kita, mungkin saja itu terjadi untuk orang lain. Dan itu orang seperti itu adalah orang yang mau menyadari, maka di situ akan mendapatkan sebelum kematiannya, untuk proses matinya, yaitu akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Beda kan?
Karena mendapatkan kebahagiaan, kenapa? Karena merasa karunia itu lebih bahaya kalau kita tidak amanah. Nah, itulah bahasanya. Jadi kalau nanti kita ngobrolnya dengan orang-orang yang tidak cepat mencerna, maka justru kita akan salah paham. Karena bahasanya ini justru kenikmatan itulah yang membahayakan kita kalau kita tidak bisa memakainya. Itu. Jadi setelah proses dari penghancuran, hatinya sakit, pikirannya sakit, maka disitulah kesengsaraan terus menerpa. Karena apa? Karena otaknya tidak bisa dibuka lagi, masih teringat dengan sesuatu sisa yang dulu, yang sudah diraih. Begitu Allah mengendaki maka sirnalah. Tapi mereka yang kurang otaknya yang nggak positif, maka memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi artinya orang itu tidak membuka wawasan, tidak membuka diri lagi. Artinya mereka itu terbenam dalam kesengsaraan yang sudah berlalu tapi masih ditekankan ke dalam kita sendiri. Nah, itulah resikonya mereka yang salah, itu aja. Jadi kalau orang yang baik dan benar dan sadar mau menyadari bahwa karunia Allah itulah yang sangat membahayakan kita kalau kita tidak mau amanah itu. Nah, justru kenyataan itulah Pak Anto. Orang banyak yang terjerumus dalam proses kerusakan setelah mendapatkan tahta dan hartanya. Gitu. Pokoknya nggak aneh bagi dia itu. Karena di sini diterangkan itulah luar biasanya bahwa sangat luar